Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Komarina dengan NIM 21080600013 dari kelas A5 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian atau metopen yang berjudul Uji Efektivitas Anti-Diabetik Ekstrak Etanol Daun Serai terhadap penurunan glukosa darah terhadap kelinci. Langsung saja, menurut International Diabetes Prediction atau IDF pada tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-6 terbanyak yang menyandang penyakit diabetes mellitus di dunia. Menurut riset pada tahun 2018, para prevalensi penyandang penyakit diabetes mellitus di usia 15 tahun ke atas. Di Indonesia, penyakit diabetes mellitus dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan dari 6,9% menjadi 8,5%. Di mana diabetes mellitus atau DM adalah penyakit sistem metabolisme yang ditandai dengan gangguan sekresi dan atau kerja insulin yang mengakibatkan peningkatan gula darah. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang mengganggu metabolisme lemak, protein, karbohidrat akibat penurunan sensitivitas jaringan terhadap insulin tersebut. Di mana diabetes ditandai dengan peningkatan gula darah karena penurunan efektivitas insulin yang disebabkan oleh disfungsi sel pankreas yang tidak dapat memenuhi glukosa tubuh tersebut. Selanjutnya itu ada perumusan masalah, di mana angka kematian yang disebabkan oleh penyakit diabetes adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Penyakit ini juga mengurangi aktivitas pasien, misalnya di tempat kerja yang berjunjung pada penurunan pendapatan dan penurunan kualitas hidup terhadap pasien akibat komplikasi penyakit lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya, para prevalensi penyakit diabetes mellitus di Indonesia menempati urutan ke-6 terbanyak yang menyandang penyakit diabetes mellitus di dunia. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap pengobatan atau pencegahan penyakit ini. Maka dari itu, kami bermaksud meneliti tentang efektivitas ekstrak etanol daun serai dalam menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian kali ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada tujuan umum, di mana pada tujuan umum ini penelitian ini bertujuan untuk mengobati apakah ekstrak etanol daun serai efektif dalam mengobati atau pencegahan penyakit diabetes mellitus pada pasien yang menderita penyakit diabetes tersebut. Yang kedua itu ada tujuan khusus, di mana tujuan khusus ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada untuk menganalisa efektivitas pemberian ekstrak etanol daun serai dalam mengobati dan atau pencegahan penyakit diabetes mellitus pada pasien yang menderita penyakit diabetes tersebut. Kedua itu untuk menganalisa apakah daun serai dapat digunakan dalam mengobati penyakit diabetes mellitus tersebut. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian, di mana pada manfaat penelitian kali ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi wahana perkembangan ilmu farmasi, khususnya farmasi dalam bidang obat-obatan tradisional dan bahan alam, terutama yang berhubungan dengan variabel. Yang kedua itu ada manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada manfaat praktis bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan bagi yang memberikan informasi pada mahasiswa yang baik menjalankan skripsi dan yang akan menghadapinya, sehingga dapat meningkatkan motivasi dengan lebih baik agar pengerjaan skripsinya dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua itu ada manfaat praktis bagi peneliti lain. Pada penelitian kali ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi peneliti ingin meneliti di bidang farmasi, khususnya dalam bidang sediaan bahan alam tersebut. Selanjutnya itu ada keaslian penelitian, di mana pada keaslian penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang bernama Nur pada tahun 2021 dengan judul Uji Efektivitas Ekstrak etanol daun serai atau Sibopong citarius terhadap penurunan glukosa darah tikus putih atau Sparkle Dawele diinduksi alloxan, yang menunjukkan hasil uji Paris-Wallis menunjukkan nilai yang signifikan yang berjumlah 0,000, di mana P lebih kecil daripada 0,5, artinya pemberian ekstrak daun serai dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus. Yang kesimpulannya pada penelitian kali ini adalah ekstrak daun serai memiliki aktivitas anti diabetes dengan dosis maksimal 250 mg.
di mana kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur atau peneliti sebelumnya dengan peneliti yang dilakukan adalah sama-sama meneliti efektivitas antidiabetik pada daun sereh terhadap diabetes mellitus sebagai variabel terikatnya. Sedangkan yang menjadi perbedaan pada penelitian kali ini yaitu terdapat pada waktu, tempat, dan besar sampel yang akan digunakan oleh peneliti. Selanjutnya itu ada kerangka teori, di mana pada kerangka teori ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada waktu dan tempat, di mana waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2023 sampai dengan bulan November 2023. Sedangkan tempat pada penelitian kali ini dilaksanakan pada Laboratorium Farmasi Program Studi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Yang kedua itu ada variabel penelitian, di mana pada variabel penelitian kali ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada variabel bebas, di mana pada variabel bebas ini ekstrak daun etanol itu sendiri. Sedangkan variabel terikat pada penelitian kali ini yaitu pasien diabetes mellitus itu sendiri. Selanjutnya itu ada metode dan desain penelitian, di mana metode pada penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif dengan metode penelitian eksperimen. Dengan desain yang digunakan pada penelitian kali ini adalah desain true eksperimen dengan pendekatan pretest post-test kelompok tunggal atau the one group pretest post-test. Yang ketiga itu ada pengumpulan data, di mana pada pengumpulan data yang digunakan adalah metode pretest post-test control group design, di mana kelompok pertama dan kedua mendapatkan perlakuan dan kelompok ketiga tidak mendapatkan perlakuan. Dua kelompok ini berfungsi sebagai kelompok pembanding atau pengontrol. Pada kelompok perlakuan, peneliti memberikan terapi pengganti obat konvensional dengan memberikan ekstrak etanol daun sereh, sedangkan pada kelompok kontrol, proses terapinya menggunakan obat konvensional. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan. Hasil pemeriksaan kemudian direkam, ditulis, kemudian untuk data yang diperoleh diolah untuk mengetahui perbandingan perubahan tersebut. Keempat itu ada sampel, di mana subjek pada penelitian kali ini adalah kelinci atau Orcanilogus canucalius, di mana sampel yang digunakan memiliki kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama itu ada kriteria eksklusi, yang di mana kelinci yang sehat dan tidak menderita penyakit yang belum pernah mendapatkan perlakuan. Selanjutnya itu ada kriteria eksklusi, di mana kelinci yang memiliki riwayat penyakit dan kelinci yang pernah mendapatkan perlakuan sebelumnya. Kelima itu ada sampel, di mana subjek pada penelitian kali ini adalah kelinci atau Orcanilogus canucalius yang dibagi ke dalam tiga kelompok antara lain. Yang pertama itu ada kelinci dengan diabetes mellitus yang mendapatkan perlakuan dengan ekstrak etanol daun sereh tersebut. Yang kedua itu ada kelinci dengan diabetes mellitus yang mendapatkan perlakuan dengan pemberian obat antidiabetik konvensional. Yang ketiga itu ada kelinci dengan diabetes mellitus tanpa perlakuan apapun, di mana masing-masing kelompok menggunakan 3 ekor kelinci tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah sampel menurut Paderer pada tahun 1963 yang dikutip dalam Ridwan 2013. Terdapat rumus dan keterangan di mana N adalah besar sampel setiap kelompok dan T adalah jumlah kelompok. Menurut rumus Paderer, banyaknya sampel yang diperlukan adalah N-1 dan T-1 lebih besar dari 15, mana N-1 plus 3-1, di mana 3 ini dihasilkan dari 3 jumlah kelompok itu sendiri, min 1 lebih besar daripada 15, sehingga N-1 lebih besar daripada 15 per 2. Per 2 ini adalah hasil penjumlahan dari 3-1, sehingga N-1 lebih besar daripada 7,5, di mana 7,5 ini adalah hasil perhitungan dari 15 per 2, sehingga N lebih besar daripada 9. Selanjutnya itu ada jadwal penelitian, di mana dari bulan September sampai dengan Desember dapat kita lihat dari tabel tersebut, di mana pada minggu pertama sampai dengan minggu keempat pada bulan September merupakan suatu persiapan pada penelitian tersebut, di mana pada minggu ke-1 bulan Oktober merupakan perencanaan penelitian, di mana pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga merupakan pelaksanaan siklus 1 penelitian, di mana pada minggu keempat bulan Oktober sampai dengan minggu pertama bulan November merupakan pelaksanaan siklus kedua pada penelitian, di mana pada minggu kedua sampai dengan ketiga pada bulan November merupakan pelaksanaan siklus ketiga penelitian, di mana pada minggu keempat bulan November merupakan pengolahan data pada penelitian tersebut, di mana pada bulan Desember dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat merupakan penyusunan laporan pada penelitian tersebut.
Selanjutnya itu ada kerangka konsep, di mana pada kerangka konsep ini terdapat beberapa keterangan. Yang pertama itu ada garis tebal, di mana garis tebal ini merupakan penelitian yang akan diteliti, sedangkan pada garis putus-putus ini merupakan penelitian yang akan tidak diteliti. Yang pertama itu kandungan kimia sereh, kemudian pembuatan ekstrak etanol daun sereh, kemudian itu pemberian ekstrak etanol daun sereh pada hewan uji diabetes mellitus tersebut, penurunan kadar gula darah, kemudian ada perancu, di mana perancu tersebut terdapat konsumsi gula hewan uji. Sedangkan yang tidak diteliti yaitu jenis diabetes mellitus tersebut, di mana jenis diabetes mellitus tersebut merupakan diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus tipe lain tersebut. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan atau kurang kesempurnaan dalam pemaparan materi, saya Nurul Aulia Komarina mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.